wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggota Slamet Arianto dengan NIM 0306243292. Dan saya Asra Rufi Aisyah dengan NIM 0306242168. Dan saya Nurfitri Apriliani dengan NIM 0306242155. Nah, di sini kami ingin menceritakan sejarah tentang berdirinya kereta api Indonesia di Medan. Terima kasih. Perkeretaapian Indonesia mulai berkembang pada abad ke-19. Ketika pemerintah kolonial Belanda membangun jalur-jalur rel untuk mempermudah transportasi hasil perkebunan. Di banyak daerah, termasuk Sumatera Timur, rel kereta dibangun bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kebutuhan ekonomi kolonial. Belanda saat itu mengelola berbagai perkebunan besar seperti tembakau deli, karet, dan kelapa sawit. Untuk mengangkut hasil perkebunan ke pelabuhan, dibutuhkan transportasi yang cepat dan efisien, dan kereta api menjadi jawabannya. Disinilah Medan mulai mencatat sejarah penting dari kereta api. Sejarah kereta api di Medan dimulainya dengan berdirinya Dulles Power atau DSM pada tahun 1883. DSM adalah perusahaan kereta api swasta kepemilikan Belanda yang khusus beroperasi di wilayah Sumatera Timur. Jalur kereta pertama yang dibangun adalah Medan Labuhan pada tahun 1886. Jalur ini sangat penting karena menghubungkan perkebunan-perkebunan besar di pedalaman dengan pelabuhan Belawan. Pada masa awal berdiri, stasiun-stasiun sederhana dibangun untuk mendukung operasi DSM seperti Stasiun Medan, Stasiun Labuhan, Stasiun Deli Tua, dan juga Stasiun Binjai. Fungsi utama kereta api saat itu bukanlah membawa penumpang, tetapi mengangkut hasil perkebunan, terutama tembakau deli yang terkenal kualitasnya hingga ke Eropa. Medan pun berkembang pesat dari sebuah kawasan perkebunan menjadi kota modern karena mobilitas barang dan manusia meningkat sangat drastis. Pada awal abad ke-20, DSM memperluas jaringan rel ke berbagai wilayah seperti Binjai, Pangkalan Brandan, Tanjung Pura, dan juga Kisaran. Ekspansi ini menjadikan Medan pusat jaringan rel terbesar di Pulau Sumatera. Kereta api juga mulai membawa penumpang umum, para pedagang, pekerja perkebunan, hingga penduduk lokal mulai memanfaatkan layanan transportasi ini. Pemerintah kolonial sendiri juga membangun fasilitas pendukung seperti bengkel kereta, depo lokomotif, dan gedung administrasi DSM. Perkembangan inilah yang menjadikan Medan sebagai kota besar dan pusat ekonomi di Sumatera Timur. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, semua aset DSM diambil alih. Banyak jalur yang dibongkar untuk kebutuhan perang. Kereta api lebih difokuskan untuk mengangkut logistik militer. Akibatnya,
banyak infrastruktur rusak dan pelayanan penumpang berkurang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, para pekerja kereta api di Medan mengambil alih pengelolaan jalur dari Jepang. Seluruh perusahaan kereta api milik Belanda dan kemudian pada awal 1950-an dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. DSM resmi diambil alih dan menjadi bagian dari Djawatan Kereta Api atau yang biasa disebut dengan DKA. Nama lembaga kereta api sempat berubah dari waktu ke waktu. DKA 1950, PNKA 1963, PJKA 1971, Perumka 1991, dan pada akhirnya PT Kereta Api Indonesia pada tahun 1999. Medan tetap menjadi salah satu pusat operasional terpenting, terutama di wilayah Sumatera bagian utara. Perkembangan KAI di Medan masa kini. Hari ini perkeretaapian Medan mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Modernisasi dilakukan melalui revitalisasi stasiun Medan, modernisasi rel di jalur Medan-Binjai, kereta bandara Kuala Namu, Airport Railing Service sebagai kereta bandara pertama di Indonesia, peningkatan layanan KA komuter, penggunaan sistem tiket digital, peningkatan kapasitas angkutan barang. Perkeretaapian Medan kini tidak hanya berfungsi sebagai transportasi perkebunan, tetapi menjadi sarana mobilitas masyarakat perkotaan dan mendukung pariwisata. Dari perjalanan panjangnya, sejak masa kolonial hingga era modern, kereta api telah menjadi bagian penting dari perkembangan kota Medan. Infrastruktur yang dahulu dibangun untuk kepentingan kolonial kini menjadi aset nasional yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Tambahan pembahasan para pegawai perkeretaapian secara aktif mengambil alih pengelolaan jalur dan fasilitas kereta api dari tangan Jepang. Tindakan ini bukan sekadar pengambil alihan administratif, tetapi merupakan simbol penguasaan aset strategis oleh bangsa Indonesia. Jalur kereta api menjadi sarana penting untuk mendukung perjuangan mempertahankan Indonesia. Kereta api dimanfaatkan untuk mengangkut logistik perjuangan, pergerakan pejuang, serta menghubungkan daerah-daerah yang memiliki peran penting dalam perjuangan. Dalam kondisi keterbatasan peralatan dan ancaman dari pihak kolonial yang berusaha kembali berkuasa,
Para pekerja kereta api menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap negara yang baru merdeka. Peran ini menunjukkan bahwa perkeretaapian tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai strategis dan simbolis dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, khususnya di Kota Medan. Oh, jadi Dila kalau turun dari sini? Memasuki era pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat perang dan penjajahan. Salah satu faktor yang mendapat perhatian adalah perkeretaapian. Perubahan kelembangan dari jawatan kereta api menjadi berbagai bentuk organisasi lainnya seperti perusahaan negara kereta api dan kereta api, mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem pengelolaan perkeretaapian dengan kebutuhan pembangunan nasional. Di Medan, jalur-jalur yang sebelumnya rusak mulai diperbaiki. Stasiun-stasiun direnovasi secara sederhana dan pelayanan penumpang perlahan mulai ditingkatkan. Kereta api kembali menjadi sarana transportasi yang penting bagi masyarakat, terutama untuk perjalanan antar kota dan angkutan barang. Seiring dengan pertumbuhan Kota Medan sebagai pusat ekonomi dan perdagangan di Sumatera Utara, kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien semakin meningkat. Kereta api kembali memainkan peran penting sebagai moda transportasi massal yang mampu mengangkut banyak penumpang dalam satu waktu. Pada periode ini, kereta api kemudian tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi. Jalur-jalur seperti Medan Binjai, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kereta api membantu mempercepat mobilitas dan memperluas akses masyarakat terhadap pusat-pusat pendidikan, perdagangan, dan pemerintahan. Perubahan besar dalam perkeretaapian Medan semakin terasa ketika pengelolaan kereta api berada di bawah PT Kereta Api Indonesia. Transformasi ini tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga sistem manajemen dan pelayanan. Modernisasi dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan, perbaikan jalur rel, serta pembangunan fasilitas stasiun yang lebih nyaman. Jalan-jalan. Stasiun Medan mengalami revitalisasi yang besar sehingga mampu melayani penumpang dengan standar yang lebih baik. Selain itu, sistem pembelian tiket mengalami perubahan signifikan dengan diterapkannya sistem digital. Penumpang kini dapat memesan tiket melalui aplikasi, mesin tiket otomatis,
maupun loket resmi. Sistem ini mencerminkan upaya KI dalam memberikan pelayanan yang lebih efisien dan transparan. Dalam sistem perkeretaapian modern, teknologi tidak dapat dipisahkan dari peran sumber daya manusia. Di stasiun Medan, petugas layanan atau resepsionis menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada penumpang. Petugas ini tidak hanya bertugas memberikan informasi, tetapi juga membantu penumpang dalam proses keberangkatan, mengarahkan alur penumpang, serta menangani berbagai kebutuhan khusus. Sikap ramah dan profesional mencerminkan perubahan budaya pelayanan di lingkungan perkeretaapian. Pelayanan yang baik ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang aman dan nyaman. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan perkeretaapian Medan adalah hadirnya kereta api Bandara Kuala Namu. Layanan ini menjadi simbol kemajuan transportasi modern dan menjadikan Medan sebagai pelopor kereta bandara di Indonesia. Selain itu, layanan kereta komuter semakin berkembang. Dan menjadi pilihan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Kehadiran layanan ini menunjukkan bahwa kereta api tidak hanya berperan dalam perjalanan jarak jauh, tetapi juga sebagai solusi transportasi perkotaan.
Indonesia di Medan. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang transportasi di Indonesia. That you'll ever do.